Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barki Ramadan Al-Kubra, NPM 23100100374. Di sini saya akan mengerjakan project UAS ya. Yang pertama itu menggunakan Windows VirtualBox, yang kedua kita menggunakan Kali Linux. Jadi langsung masuk aja ke yang pertama. Untuk yang pertama ini kita disuruh konfigurasi IP yang sudah disediakan. Setelah itu kita melakukan sharing data. Yang ketiga itu kita melakukan remote ya ke VirtualBox. Langsung masuk saja ke kita setting langsung IP-nya ya di Windows. Tugas kita klik setting, habis itu network and internet, advanced network, ini edit ke internet protokol 4, kita open, kita bikin baru dulu 172.116.10.1. Jangan lupa atur subnet masknya. Ini karena kita menggunakan flash 24 jadi itu 24 bit ya, jadi ini harus 255 255 25 255 0. Kalau di sini 0 berarti itu cuma 16 bit, jadi kita bikin 24 bit. Oke. Oke, untuk setting IP di Windows kita udah aman. Sekarang lanjut ke VirtualBox-nya. Langsung sama sih, Ctrl I, Network and Internet, Server. Kita klik dua kali, Properties, bisa klik kanan juga ya. Internet Protocol version 4, kita setting. Yang di Windows kan tadi 1, ini kita setting 2 ya. 172.16.10.2. Subnet masknya jangan lupa 255-nya 3 ya. 255. Nah, habis ini kita melakukan ping dari Windows ke Windows VirtualBox atau dari VirtualBox ke Windows ya. Jadi saling ping kita. Langsung ketik cmd ping yang ke Windows-nya ya. Ping 172.16.10.1 ya untuk di Windows-nya. Oke, reply. Kalau reply berarti berhasil ya udah. Langsung ping dari Windows kita. Oke, ping ke VirtualBox 172.16.10.2 ya. Oke, reply berhasil. Untuk poin pertama berhasil, masuk ke poin 2 agar bisa melakukan sharing data. Pertama kita bikin folder di Windows VirtualBox, di local free aja kita bikin, di kanan new folder. Setelah itu kita bikin namanya Barki share. Jangan lupa kita publikkan properties ke sharing, share, add ya everyone, add. Permission levelnya kita ganti red or right to share, add saja nggak apa-apa. Ini sudah ada ya, dan jadi udah bisa diakses secara publik. Itu kembali aja, itu kita cek di Windows kita ya. Kita bikin map drive-nya, drive X di disk, klik kanannya di sini, map network drive, kita pilih X, foldernya itu kita masukkan gini aja, backslash, habis itu kita masukin ping yang ada di VirtualBox-nya, +.2 ya tadi ya, itu masukin nama foldernya, yang tadi Barki share, Barki underscore share. Oke, connect. Jadi username-nya ini username di VirtualBox ya, jadi username-nya Barki. Nah, sesuai password yang di VirtualBox. Oke aja. Oke, dan berhasil. Nah, di sini cara ngecek berhasil apa enggaknya, pertama kita cek sini, kita cek di sini apakah ada tidak foldernya. Nah, untuk pertama kosong ya. Kita cek, kita coba bikin folder di map drive X-nya. Cara gini folder kita bikin folder Windows VBox ya, VBox ini. Kita cek. Nah, di VirtualBox-nya kita cek. Nah, sudah ada. Oke, untuk poin 2 berhasil ya untuk bisa melakukan sharing data. Yang ketiga kita meremote ya dari Windows kita ke Windows VirtualBox-nya. Langsung aja ke Windows I, terus remote desktop, kita nyalain, kita on-kan, kita confirm. Setelah itu kita bikin user account-nya. Ini saya sudah bikin ya. Kita coba lagi. Kita remove aja ya. Terus kita add lagi.
masukin nama kita sembarang, bebas sih, jadi nggak ngaruh. Berarti contohnya oke, tuh oke. Nah, langsung kita remote dari device Windows kita ke VirtualBox. Jadi kita X ya, cara saja remote desktop connection, masukin IP di virtual yang di Windows VirtualBox-nya 172.16.10.2. Nah, ini kan sudah, nah ini nama username-nya sudah otomatis ya. Misal baru bisa aja di more voice, habis itu ke use different account. Nah, ini baru sobat ya, di balik ya. Passwordnya sama sesuai di akun VirtualBox-nya. Passwordnya apa? Ini passwordnya langsung oke aja. Nah, ini yes saja. Nah, sudah berhasil melakukan remote ke Windows VirtualBox. Kita tunggu, kita cek sampai masuk dulu ya. Nah, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Oke, sekarang masuk ke project kedua ya, yang dimana kita konfigurasi ke Linux. Jadi sama sepertinya kita bikin IP, setelah itu kita saling ping dari Windows ke Linux, dan itu ke Windows. Setelah itu kita melakukan pemblokiran port HTTP dengan port 80 dan MySQL-nya 3306. Setelah itu kita bikin username di Linux dan bikin grup dan memasukkan username tersebut ke dalam grup. Jadi langsung saja kita nyalain sama aja dulu ya. Kita saja apa aja untuk HTTP-nya, MySQL untuk jadi portnya 330. Satu ya. Oke, udah nyala, tidak ada error sama sekali. Ke setting, kita masuknya, kita atur IP-nya dulu. For ini edit ke protokol, kita edit, dan di Windows-nya kita masukin 10.10.2 ya. Jadi ntar di Linux-nya kita masukin 10.10.1. Jangan lupa, karena saya lupa jadi 25 24 bit. Untuk di Windows kita masukin 10.10.10.2. Oke, udah selesai. Nah, sekarang masuk ke Linux-nya. Ini IP-nya berarti 10.1 ya. Dan saja kita masuk ke user admin-nya itu, yaitu kita masuk password-nya kali. Nah, ini tandanya sudah masuk ke super admin. Nah, jadi simbolnya pagar dan berwarna merah. Sekarang masuk ke network, cd slash etc slash network, untuk kita bikin IP-nya. Ini ada dua cara bikin IP, dengan nano interface atau pico interface. Tapi saya akan menggunakan cara cepatnya dengan susu ipconfig. Berarti ini satu ya, karena yang di Windows-nya itu 10.10.10.2, kita masukin berbeda di kalian jadi satu. Ini udah selesai, kita cek IP-nya berapa. Nah, dengan IP A, setelah itu ada 10.10.1. Kita cek biar akurat ya, bisa error ya di nano interface aja. Nah, jadi udah terganti, jadi udah akurat. Setelah itu kita ping ke Windows-nya, ya berarti 10.10.10.2 kan. Nah, ini udah berhasil kalau sudah seperti ini. Dan di Windows-nya kita lakukan ping ke Linux 1 itu dia, ping 10.10.10.1. Oke, reply berarti berhasil. Oke, selesai. Setelah itu kita melakukan pemblokiran port dengan cara nmap, yaitu kita masukin IP-nya. Berarti IP di Windows-nya berapa? 2 kan tadi. Terus 2. Kita cek dulu apakah portnya blokir apa belum. Nah, di sini kan belum blokir untuk port HTTP-nya dengan port 80, dan port MySQL-nya dengan port 3306. Sekarang kita masuk ke Windows, klik terus R, itu ketik ini pf.msc. Kita enter atau oke. Pun itu klik kanan neural, itu masuk, kita pilih port, to next, masukin portnya tadi berapa ya, berarti 80 dan 3306. Next saja. Ini kita blok the connection ya, itu kita next saja, tidak masalah. Kita kasih name-nya apa, bebas ini mau dikasih apa, tapi saya kasih block port aja ya.
Export dan finish. Oke nih selesai. Cara mengetahui untuk keblok apa enggak gimana? Jadi kita dengan cara kita masukin, kita ketik nmap lagi dengan IP-nya tadi, 10.10.10.2. Bisa keblok nanti ini hilang ya, 1080 dan 3306 HTTP dan MySQL. Nah, kita enter. Oke, udah nggak ada ya. Yang sebelumnya ada, jadi nggak ada. Oke, untuk memblokiran HTTP dan MySQL berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bikin username dan kita masukin ke dalam grup dengan user add. Nah, ini udah otomatis karena sudah dibikin sebelumnya. Ini kita masukin 5 hari. Berarti mulai 13, 14, 15, berarti tanggal 17 ya. Tanggal 17 dengan nama Barki ya. Kasih aja, habis itu kita kasih passwordnya, password. Berarti kita masukin passwordnya Barki aja. Salah, tipenya Barki. Tuh, kita ngecek masa berlakunya. Cek in L nama usernya Barki. Nah ini, belum keganti rumahnya. Oh, kayaknya ada tabrakan belum kita delete ya tadi. Udah ada soalnya ya. Jadi kita coba delete dengan user del Barki dulu ya. Kita ke delete, kita bikin ulang ya. User add, kita masukin password ya. Password Barki, kita bikin passwordnya. Coba Barki lagi. Nah, cara ngeceknya gimana? Cek L, terusnya 5 hari ya masa berlakunya. Nah, dari tanggal 13 sampai tanggal 17 Januari. Setelah itu kita lihat user yang kita buat gimana. Cat etc password. Nah, di sini ada user yang ini. Nah, ini user saya. Nah, ini kita bikin grup ya. Jadi kita masukin grup add salah, grup add dengan nama X, kalau nggak salah, saya cek dulu. X kelas 3A. X dot kelas 3A. Oke. Untuk grupnya itu kita masukin nama user yang tadi ke grup dengan user mode. User mode, nama username-nya tadi Barki kan, tuh min A, min G, habis itu kita masukin nama, kita tulis nama grupnya X titik kelas min 3A. Oke, enter. Oke, berhasil ya. Untuk ngeceknya di grup tuh ada siapa, langsung saja cat, sama sih cat tinggal grup di akhirnya, etc slash grup. Nah, di kelas 3X, di grup X kelas 3 terdapat nama Barki. Jadi sudah berhasil untuk mulai dari konfigurasi, pemblokiran port, ngeping, dan bikin username dan password, serta bikin grupnya dan memasukkan username tersebut ke dalam passwordnya. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.